Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riyandita Eriwardani, dosen Prodi Manajemen dan Aplikasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inventory turnover dan inventory cost. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian. Jika kalian melihat gambar yang ada di layar, apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin kalian akan melihat suatu gudang yang penuh dengan inventory. Kemudian banyak terjadi penumpukan pada inventory. Dan kira-kira apa sih penyebabnya? Kok bisa gudang atau warehouse tersebut banyak sekali terjadi penumpukan inventory di dalamnya? Salah satunya berkaitan dengan perputaran inventory. Nah, pada sesi kali ini saya akan bicara tentang rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Pengertian rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover merupakan sebuah rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan HPP atau harga pokok penjualan dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Rasio ini digunakan untuk mengukur rata-rata dari persediaan diputar dalam satu periode. Rasio ini mengukur berapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Rasio ini menjadi indikator yang baik dalam menentukan nilai kualitas persediaan dan pembelian yang efektif dalam manajemen persediaan atau inventory management. Ada dua komponen dalam rasio perputaran persediaan ini. Yang pertama adalah pembelian barang atau stock purchasing. Selanjutnya adalah penjualan atau sales. Nah, bicara tentang pembelian barang atau stock purchasing ini, kita juga harus bisa mengatur berapa banyak yang kita akan beli sebagai inventory persediaan. Kemudian kita bicara tentang penjualan atau sales. Seberapa banyak barang yang akan kita keluarkan dari gudang kita atau kita jual. Jika jumlah barang yang dibeli lebih banyak, menyebabkan jumlah persediaan lebih besar, maka perusahaan harus menjualnya dalam jumlah yang lebih banyak pula, agar tidak terjadi penumpukan. Untuk meningkatkan kinerja perputaran persediaan atau inventory turnover. Apabila kita tidak bisa melakukan perputaran inventory dengan baik, atau bisa dikatakan inventory turnover-nya lamban, apakah yang akan timbul? Yang timbul yang pertama adalah menimbulkan biaya-biaya penyimpanan dan penanganan persediaan di dalamnya. Jadi kita harus bisa mengelola bagaimana perputaran di dalam suatu gudang atau warehouse kita dengan baik. Itu adalah inti dari perputaran persediaan. Ya, selanjutnya kita akan bicara tentang rasio perputaran persediaan dengan menggunakan formula harga pokok penjualan. Ya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya kita akan bicara tentang rasio perputaran persediaan dengan formula HPP atau harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kita bisa mendapatkan HPP ini dari laporan laba rugi, sedangkan rata-rata persediaan kita bisa mendapatkan dari neraca. Setelah kita menghitung rasio perputaran persediaan, kita akan menghitung tentang rata-rata persediaan. Dengan formula persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir kemudian dibagi 2. Setelah kita mendapatkan rata-rata persediaan, kita akan menghitung tentang rata-rata barang disimpan di gudang. Dengan formula 365 hari dibagi dengan inventory turnover.
akan didapatkan sekian hari. Itu adalah waktu atau batas inventory kita berada di gudang. Berikutnya adalah contoh soal tentang perhitungan rasio perputaran persediaan. Sebuah toko yang menjual ponsel melaporkan biaya pokok penjualan pada laporan laba ruginya sebesar 500 juta. Persediaan awal toko ini adalah 800 juta. Sedangkan persediaan akhirnya adalah 700 juta. Pertanyaannya, berapakah rasio perputaran persediaan atau inventory turnover toko ponsel tersebut? Cara penyelesaiannya, dari contoh soal tersebut diketahui penjualan sebesar 500 juta ribu rupiah. Kemudian persediaan awal sebesar 800 juta ribu rupiah. Kemudian persediaan akhir sebesar 700 juta ribu rupiah. Pertanyaannya, rasio perputaran persediaannya berapa? Kita bisa mencari rasio perputaran persediaan menggunakan rumus penjualan dibagi dengan persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi 2. Kita masukkan angkanya, 500 juta dibagi dengan 800 juta ditambah 700 juta dibagi 2. Didapatkan rasio perputaran persediaan sebanyak 0,6 kali. Jadi rasio perputaran persediaan ini adalah sebesar 0,6 kali. Setelah kita mendapatkan rasio perputaran persediaan, kita akan menghitung hari rata-rata barang disimpan di gudang dengan menggunakan rumus 365 hari dibagi dengan inventory turnover ratio. Kita masukkan angkanya, 365 dibagi 0,6 didapatkan 608 hari. Ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio perputaran, semakin efisien perusahaan tersebut mengendalikan persediaannya. Rasio perputaran yang tinggi menandakan perusahaan tersebut tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk membeli barang dagangannya dan dapat menghindari pemborosan pada sumber daya perusahaannya apabila persediaan tersebut tidak dijual sesuai dengan harapan. Inventory turnover ini bisa dimanfaatkan oleh dua pihak. Yang pertama bagi investor dan bagi kreditor. Bagi investor, rasio dapat digunakan untuk mengukur likuiditas pada perusahaan yang bersangkutan. Karena persediaan merupakan salah satu aset atau aktiva perusahaan, terutama pada perusahaan retail. Kemudian selanjutnya, rasio persediaan ini digunakan untuk menunjukkan seberapa mudah perusahaan mengubah persediaan menjadi uang tunai. Itu untuk bagi investor. Selanjutnya bagi kreditor. Bagi kreditor, persediaan sering dijadikan sebagai jaminan pinjaman kreditur atau bank. Menggunakan inventory rasio untuk mengetahui seberapa mudah persediaan tersebut dapat dijual sehingga dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Jika kita memiliki beberapa kondisi, jika persediaan terlalu tinggi, maka apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan ya, kalau kita mempunyai persediaan yang tinggi dan cukup banyak di dalam gudang kita. Apa yang akan kita lakukan? Apa efeknya? Yang pertama, biaya penyimpanan tinggi karena tempat penyimpanan berpengaruh pada inventory kita. Kita harus memikirkan pula biaya penyimpanannya. Kemudian yang kedua adalah biaya bunga tinggi. Jika investasi dibiayai modal asing, maka biaya bunga. Jika investasi biaya sendiri, maka opportunity cost, jadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah biaya pemeliharaan di gudang tinggi.
Karena ingat, selama kita menyimpan persediaan kita di gudang, gudang juga berpengaruh atau memberikan andil dalam proses penyimpanan inventory kita. Kemudian yang keempat adalah kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, dan mungkin saja inventorinya aus. Di sini kita bicara tentang sisi persediaan kita. Bagaimana kualitas dari inventory kita, bagaimana kerusakan akibat penyimpanan yang terlalu lama, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah memperkecil keuntungan. Next. Nah, sekarang kita bicara kondisinya jika persediaan yang ada di gudang kita semakin lebih kecil. Proses produksi akan terganggu. Ya, yang jelas proses produksi kita akan terganggu. Akibatnya, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Artinya, capital asset dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Katakanlah misal suatu perusahaan ingin memproduksi 1000 unit barang. Ternyata persediaan yang kita dapat hanya 200 unit. Apakah bisa perusahaan tersebut tetap memproduksi? Jawabannya bisa, tetapi tidak bisa optimal, tidak bisa full capacity. Dan saat kita memproduksi ada biaya-biaya tambahannya seperti labor. Kita tetap harus mempekerjakan orang dan membayarnya. Kemudian yang kedua adalah penjualannya turun. Akibatnya, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Karena produksi kita ini turun, tidak bisa memproduksi dengan full capacity, otomatis kita tidak bisa memenuhi permintaan dari konsumen atau pasar, sehingga berakibat bisa menjadi turunnya market share yang seharusnya kita bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen, tetapi karena kita keterbatasan inventory, jadi kita tidak bisa memenuhi semua keinginan konsumen. Selain berakibat menurunkan market share, akan terjadi penurunan laba. Otomatis laba kita akan menurun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perputaran persediaan. Yang pertama, pembelian barang yang tidak tepat. Jadi kita membeli barang atau persediaan kita tidak tepat. Efeknya kita akan terjadi penumpukan di gudang kita. Padahal gudang sendiri bukan tempat untuk menyimpan barang yang tidak terpakai. Gudang di sini sebagai tempat untuk menyimpan barang dengan temporary atau waktu tertentu. Selanjutnya adalah penjualan yang tidak menggunakan strategi yang tepat. Ya, jika kita bicara tentang inventory, selain bicara tentang raw material, bahan baku, kita juga bicara tentang produk. Mungkin saja strategi yang kita gunakan untuk menjual produk kita tidak tepat. Itu bisa terjadi, sehingga terjadi penumpukan di dalam gudang kita. Kemudian ketiga adalah terlalu banyaknya bad stock. Ya, bad stock ini juga berpengaruh karena gudang kita sudah diisi dengan bad stock. Jadi gudang kapasitinya sudah full. Ada beberapa strategi mempercepat perputaran persediaan. Yang pertama, mengatur buffer stock. Buffer stock. Tujuannya apa kita menggunakan buffer stock? Tujuannya untuk membatasi penyimpanan stok untuk mengontrol persediaan. Misalnya, barang X kita jual rata-rata dalam 1 bulan adalah 100 buah. Berarti kita hanya bisa melakukan stok maksimal di dalam gudang kita sebanyak 200 buah.
Jangan sampai kita melakukan atau menimbun stok di dalam gudang kita. Buffer stok ini berfungsi untuk menjaga level berapa persediaan kita akan disimpan di gudang. Kemudian yang kedua adalah dengan strategi marketing yang tepat. Kerjasama dengan partner, promo, bundling dengan barang yang slow moving, itu menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pengeluaran barang yang ada di gudang kita. Tetapi kita juga harus mengingat tentang bundling produk. Kita harus tetap memperhitungkan tentang harganya. Bundling ini dirasa cukup efektif untuk meningkatkan penjualan, karena bisa mendorong penjualan yang dalam produk yang slow moving tadi ya. Oke, selanjutnya adalah pengelompokan barang dengan detail. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan analisa produk. Misalnya kita punya barang kosmetik. Kosmetik itu ada berbagai jenis. Ada skincare, ada hair care, dan ada banyak sekali ya jenisnya. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkannya. Ada make up juga kan, untuk mengetahui barang yang paling laku atau barang yang paling lama lakunya. Kita bisa kelompokkan. Jika barang yang paling laku kita letakkan di tempat yang mudah kita jangkau atau mudah terlihat. Untuk barang yang lakunya lama kita bisa simpan di bagian belakang. Nah, selanjutnya adalah setting harga jual yang tepat. Barang fast moving, kompetitornya biasanya lebih banyak ya. Kalau kita bicara tentang fast moving goods seperti sembako dan sebagainya, itu kompetitornya banyak dan barangnya itu mudah didapatkan, orang mudah mencarinya. Untuk itu gunakan harga yang rata-rata atau harga pasaran. Sedangkan untuk barang slow moving, biasanya kompetitornya itu lebih sedikit dan konsumen itu tidak banyak pilihan. Jadi misal kita untuk memberikan harga yang lebih tinggi, dirasa tidak apa-apa. Nah, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang inventory cost. Sebelum kita mulai, apa sih itu inventory cost? Apa yang menurut Anda, menurut kalian semua, apa itu inventory cost? Inventory cost itu semua biaya yang melekat pada persediaan. Seluruh biaya yang berhubungan dengan persediaan. Ada tiga jenis biaya persediaan. Yang pertama adalah biaya penyimpanan atau carrying cost. Kemudian yang kedua adalah biaya pemesanan, ordering cost. Kemudian yang ketiga adalah biaya akibat kekurangan persediaan atau stock out cost. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang biaya-biaya tersebut. Yang pertama adalah biaya penyimpanan atau carrying cost. Ada juga yang menyebutnya holding cost. Apa yang disebut dengan carrying cost? Carrying cost adalah biaya-biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Biaya penyimpanan sangat tergantung pada kuantitas barang yang disimpan. Semakin banyak barang yang disimpan, pasti semakin besar juga kos yang dikeluarkan untuk persediaan tersebut. Ada beberapa contoh biaya persediaan, biaya penyimpanan maksud saya. Yang pertama, biaya modal, kemudian ada biaya gudang, kemudian ada biaya kerusakan atau penyusutan, kemudian ada biaya kadaluarsa dan biaya asuransi. Ini adalah contoh dari biaya penyimpanan atau carrying cost. Selanjutnya adalah biaya pemesanan atau ordering cost, atau biasa disebut juga procurement cost. Merupakan biaya-biaya yang timbul karena perusahaan membutuhkan persediaan. Biayanya meliputi biaya administrasi pemesanan, kemudian ada biaya proses pesan,
ada biaya sarana komunikasi, kemudian ada biaya pengiriman barang, dan terakhir adalah biaya pemeriksaan barang. Ini semua biaya yang include ya, atau yang menempel pada saat kita melakukan pemesanan suatu persediaan. Kemudian yang ketiga adalah biaya stock out cost atau biaya akibat perusahaan kehabisan persediaan. Biayanya meliputi ada biaya kehilangan penjualan, biaya hilang pelanggan, biaya pemesanan ekspedisi, biaya tenaga kerja, terganggunya operasi perusahaan, target pekerjaan yang lambat, dan terakhir meningkatnya biaya lancar. Biaya kehabisan persediaan ini pada kenyataannya cukup sulit diukur, khususnya yang berhubungan dengan pelanggan, karena menyangkut dengan kepuasan pelanggan dan kredibilitas perusahaan di mata pelanggan. Setelah kita bicara tentang biaya-biaya dalam persediaan, kita akan bicara tentang metode penentuan biaya persediaan itu sendiri. Ada 3 cara atau 3 jenis. Yang pertama ada sistemnya FIFO, first in first out, kemudian ada LIFO, last in last out, kemudian yang terakhir ada average atau harga rata-rata. Yang pertama adalah metode FIFO. Metode FIFO ini kita bisa menghitung dengan cara barang yang masuk pertama kali atau dibeli atau bisa diproduksi, yang masuk pertama kali ke gudang terlebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir ya. Ingat konsepnya first in first out, jadi yang pertama kali masuk dan barang itu akan pertama kali keluar dari gudang kita. Metode ini sesuai dengan arus biaya aktual ya, atau cash flow. Kemudian metode FIFO ini paling umum digunakan dalam menghitung persediaan. Persediaan barang yang akan keluar untuk kegiatan produksi nilainya berdasarkan harga yang pertama kali masuk. Sehingga persediaan barang akhir dengan menggunakan harga yang didasarkan pada harga baru, harga dengan urutan terakhir yang dibeli. Metode ini lebih terlihat untuk perhitungan HPP. Biaya yang digunakan untuk pembelian barang pertama sebagai COGS. Kemudian perhitungan harga jual berdasarkan harga dari stok barang transaksi sebelumnya. Metode yang kedua adalah metode LIFO, last in first out. Maksudnya, barang yang pertama kali masuk atau dibeli atau diproduksi akan dikeluarkan atau dijual paling awal, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari produksi awal periode. Menurut PSAK 14 revisi 2008, perusahaan tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan metode LIFO dalam perhitungan pencatatan persediaannya. Karena menggunakan LIFO, pajak perusahaan akan lebih kecil pada saat terjadi inflasi. Jadi metode LIFO ini memang sudah tidak diperbolehkan untuk menghitung persediaan di suatu perusahaan. Metode yang terakhir adalah metode average atau rata-rata. Barang yang dikeluarkan atau dijual maupun yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata yang bergerak. Jadi barang yang tersisa pada akhir periode merupakan barang yang memiliki nilai rata-rata. Selanjutnya di sini ada contoh soal bagaimana perhitungan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Pada layar sudah tampil contoh data persediaan PT Makmur selama bulan Januari tahun 2020. Kemudian hitunglah saldo persediaan akhir
HPP, kemudian laba atau rugi kotor dengan menggunakan ketiga metode tersebut, FIFO, LIFO, dan average. Diketahui di sebelah ada pencatatan dari tanggal, bulan, kemudian keterangan, unit, harga, dan total. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan PT Makmur ada pemasukan sebesar 20 unit dengan harga 2.500. Totalnya sebesar 50.000. Kemudian tanggal 5 terjadi pembelian atau barang keluar sebesar 10 unit dengan harga 2.300. Totalnya 23.000. Kemudian tanggal 7 terjadi penjualan sebesar 15 unit dengan harga 2.600, totalnya 39.000. Dan seterusnya sampai tanggal 31 Januari terjadi transaksi pembelian sebesar 4 unit dengan harga 2.900 dengan total 11.600. Oke, dari contoh soal di atas kita bisa menghitung persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Yang pertama, buatlah kolom tanggal, kemudian di sebelah kolom tanggal adalah transaksi in atau transaksi yang masuk di gudang kita, kemudian ada sebelahnya transaksi out, dan di sebelahnya lagi adalah saldo. Kita lihat pada tanggal 1 Januari, Januari ini kita memiliki saldo persediaan sebanyak 20 unit dengan harga 2.500. Totalnya 50.000. Kemudian tanggal 5 Januari ada transaksi in sebanyak 10 unit dengan harga 2.300. Totalnya unit dikali harga sebesar 23.000. Ditambahkan saja, berarti yang pada transaksi tanggal 1 Januari ini diturunkan di bawahnya persediaan awal, kemudian ditambah dengan transaksi in tanggal 5 di bawahnya. Jadi kita memiliki persediaan sebanyak 30 unit yang terdiri dari 20 unit di persediaan awal, kemudian 10 unit adalah persediaan tambahan tanggal 5 Januari. Dan yang pasti harganya berbeda. Yang persediaan awal memiliki harga 2.500, sedangkan persediaan tambahan atau persediaan pada tanggal 5 Januari dengan harga 2.300. Kemudian tanggal 7 Januari terjadi transaksi out atau keluar sebanyak 15 unit. 15 unit ini kita ambil dari persediaan awal. Karena di awal kita memiliki total persediaan awal 20. Jadi masih cukup untuk digunakan di transaksi out tanggal 7. Dengan harga yang digunakan yaitu harga persediaan awal sebesar 2.500 dengan total 15 dikali 2.500, totalnya 37.500. Dari transaksi tanggal 7 ini kita masih memiliki sisa persediaan untuk persediaan awal tersebut sebanyak 5 unit dengan harga 2.500, totalnya 12.500, ditambahkan dengan transaksi yang tanggal 5 sebanyak 10 unit dengan harga 2.300, total 23.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari terjadi transaksi out juga sebanyak 5 unit dengan harga, karena kita masih memiliki sisa persediaan awal, kita bisa menggunakannya di transaksi tanggal 12 Januari
kita gunakan 5 dengan harga 2.500 dengan total 12.500. Sedangkan 4 unit kita ambil dari persediaan tambahan tanggal 5, kita ambil 4 dengan harga 2.300, totalnya 9.200. Jadi saldo kita sekarang, kita masih memiliki 6 unit persediaan dengan harga 2.300. Totalnya 6 dikali 2.300 sebanyak 13.800. Pada tanggal 15 Januari terjadi transaksi in atau masuk sebanyak 7 unit dengan harga 2.700, totalnya 18.900. Kita tambahkan dari sisa saldo di sebelumnya 6 unit dengan harga 2.300 ditambahkan dengan 7 unit yang memiliki harga 2.700. Jadi sekarang kita memiliki total persediaan sebesar 13 unit dengan harga yang berbeda. Kemudian tanggal 17 Januari terjadi transaksi in atau masuk, terjadi penambahan sebanyak 5 unit dengan harga 2.550. Kita tambahkan di bawahnya dari yang semula kita memiliki persediaan 6 unit dan 7 unit, kemudian ditambah dengan 5 unit pada tanggal 17 Januari dengan masing-masing unit memiliki harga yang berbeda. Kemudian tanggal 20 Januari terjadi transaksi pengeluaran sebanyak 13 unit. 13 unit ini kita bisa ambil dari 6 persediaan yang disisa dengan harga 2.300 dan 7 unit sisa dengan harga 2.700. Jadi saldo kita sekarang hanya memiliki 5 unit persediaan dengan harga 2.550 dan seterusnya sampai terakhir pada transaksi tanggal 31 Januari terjadi penambahan sebanyak 4 unit dengan harga 2.900 dengan total 11.600. Kita bisa cek saldonya. Ada 2, ada 10 dan 4 dengan masing-masing harga yang berbeda. Ya, dari perhitungan dengan menggunakan metode FIFO tersebut, kita bisa mendapatkan saldo persediaan akhir sebesar 44.200. Kemudian harga pokok penjualan sebesar 99.550. Kemudian dari sini kita bisa membandingkan ya. Jadi kesimpulan dari perhitungan metode FIFO ini, perusahaan PT Makmur ini mendapatkan laba kotor sebesar Rp6.000. Berbeda dengan metode sebelumnya kita menggunakan FIFO. Pada metode kali ini kita akan mencoba menghitung persediaan PT Makmur menggunakan metode LIFO, last in first out, dengan transaksi yang sama ya. Kita tetap menggunakan ada tabel tanggal, kemudian ada tabel in, out, dan saldo. Pada 1 Januari kita memiliki total persediaan awal sebanyak 20 unit dengan harga 2.500. Tanggal 5 Januari kita ada transaksi masuk sebesar 10 unit dengan harga 2.300. Posisi saldo sekarang kita memiliki jumlah persediaan sebanyak 30 unit dengan 20 persediaan awal dan 10 persediaan tambahan dengan masing-masing harga yang berbeda. Kemudian tanggal 7 Januari terjadi transaksi pengeluaran sebesar 15 unit.
kita ambil 10 unit dengan unit persediaan yang terakhir dengan harga 2.300, sedangkan 5 unit tambahan dengan persediaan awal karena kita menggunakan metode LIFO. Jadi total persediaan kita masih 15 unit dengan harga 2.500. Kemudian tanggal 12 Januari terjadi transaksi pengeluaran atau out sebanyak 9 unit. 9 unit dengan harga 2.500. Dan sisa saldo sekarang sebanyak 6 unit dengan harga 2.500. Kemudian pada tanggal 15 Januari terjadi transaksi masuk atau in sebanyak 7 unit. 7 unit dengan harga satuannya 2.700. Jadi saldo kita sekarang kita memiliki 6 unit dengan harga 2.500 ditambah dengan 7 unit dengan harga 2.700. Pada tanggal 17 Januari terjadi pemasukan sebanyak 5 unit dengan harga 2.550. Saldo kita bertambah dari 6 persediaan dengan harga 2.500 ditambah dengan 7 unit persediaan dengan harga 2.700 dan ditambah lagi 5 unit pada transaksi 17 Januari dengan harga 2.550. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari terjadi transaksi pengeluaran sebanyak 13 unit. 13 unit ini kita bisa ambil dari 5 dari persediaan yang terakhir dengan harga 2.550. Kemudian 7 dari persediaan dengan harga 2.700 dan sisanya 1 persediaan dengan harga 2.500. Dan begitu seterusnya sampai di akhir transaksi tanggal 31 Januari ada masuk sebanyak 5 unit dengan harga 2.900. Jadi total persediaan yang kita miliki sebanyak 5 unit ditambah 7 unit ditambah 4 unit sebanyak 16 unit dengan masing-masing persediaan memiliki harga yang berbeda. Dari perhitungan dengan metode LIFO yang persediaan PT Makmur tersebut, kita bisa mendapatkan saldo akhir persediaan sebesar 44.200. Kemudian harga pokok penjualan sebesar 99.550 dan PT Makmur ini mendapatkan laba kotor sebesar Rp6.000. Ya, pada kali ini kita akan mencoba menghitung nilai persediaan dengan menggunakan sistem metode average atau rata-rata. Pada tanggal 1 Januari kita memiliki saldo awal persediaan sebanyak 20 unit dengan harga 2.500. Kemudian tanggal 5 Januari terjadi transaksi penerimaan sebanyak 10 unit dengan harga 2.300. Saldo kita berarti kita memiliki total inventory sebanyak 30 unit dengan harga 2.433. Harga ini adalah harga rata-rata dari harga awal ditambah dengan harga transaksi tanggal 5 dan didapatkan harga 2.433. Kemudian kita lihat tanggal 7 Januari terdapat transaksi pengeluaran sebanyak 15 unit dan kita menggunakan harga rata-rata ya, harga 2.433. Sisa saldo sekarang kita memiliki 15 unit dengan harga 2.433.
Selanjutnya pada tanggal 12 Januari terjadi transaksi out atau keluar sebanyak 9 unit. Dan harga yang digunakan adalah tetap harga rata-rata. Sisa saldo kita sebanyak 6 unit dengan harga 2.433, harga rata-rata. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari terjadi transaksi pemasukan sebanyak 7 unit dengan harga 2.700. Kita cek saldo kita sekarang. Kita memiliki saldo sebanyak 6 unit persediaan awal ditambah 7 unit. Jadi totalnya 13 unit dengan harga rata-rata. Kita bisa mencarinya dari total harga 14.596 ditambah dengan 18.900 kemudian dibagi dengan total persediaan kita miliki. Didapatkanlah harga rata-rata sebanyak 2.576. Kemudian tanggal 17 Januari terjadi transaksi in atau masuk sebanyak 5 unit dengan harga 2.550. Total saldo kita sekarang kita memiliki 13 unit persediaan di awal ditambah dengan 5 transaksi yang baru tanggal 17 Januari. Totalnya sebanyak 18 unit. 18 unit dengan harga 2.569. Ini adalah harga rata-rata. Dan begitu seterusnya sampai transaksi terakhir yaitu tanggal 31 Januari adalah transaksi masuk atau in sebanyak 4 unit dengan harga 2.900 dan saldo yang dimiliki adalah 16 unit dengan harga 2.742 dengan total saldo sebanyak 16 dikali 2.742 yaitu 43.868. Ya, dari perhitungan dengan metode average kita bisa mendapatkan hasil saldo persediaan akhir sebanyak 43.868. Sedangkan harga pokok penjualannya sebesar 99.856. Dan PT Makmur ini dari perhitungan metode average bisa mendapatkan laba kotor sebanyak 5.694. Sekian materi pada sesi kali ini. Kita sudah membahas tentang inventory turnover dan inventory cost. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.